Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 186 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latub. Di sini ada hukum qalqalah sugro karena ada huruf ba yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Maka cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Latub, latub lawunna. Lalu berikutnya di sini ada hukum gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi M-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung. La tubalawunna fi di sini ada hukum mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda, di mana mad tabi'inya adalah ya sukun yang didahului baris kasrah terdapat pada kata fi. Sedangkan hamzahnya yang a terdapat pada kata amwalikum. Maka fa-nya ini dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. La tubalawunna fi Berikutnya di sini ada hukum izhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf waw. Maka cara baca mim sukunnya adalah diidharkan atau dibaca dengan jelas bunyi M-nya. Wa mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya dipanjangkan wawunya ini 2 harokat. Amwalikum. Berikutnya di sini ada hukum izhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu waw. Maka cara baca mim sukunnya adalah diizharkan atau mimnya dibaca dengan jelas. Fi amwalikum wa Berikutnya di sini ada hukum ikhfa awsat. Karena ada nun sukun yang ketemu dengan huruf fa. Maka bunyi nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap ke fa ya, disertai dengungan. Samar dan dengungannya sama saja karena huruf fa ini makhrajnya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari nun. Wa anfusikum. Kafnya pendek, kum, mimnya jelas. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf. Nama waqafnya adalah al-waqfu aula, yang artinya berhenti di sini lebih utama. Di sini ada hukum ikhfa aqrab karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ta. Maka cara bacanya nun sukun ini dibunyikan samar-samar, siap-siap ke huruf ta disertai dengungan. Tapi ini dengungnya sedikit aja karena huruf ta ini makhrajnya masih dekat dengan nun. Huruf shad punya sifat yang tidak memiliki lawan, namanya sifat sofir ya. Jadi ada suara desisan seperti suara angsa. Tasbiru. Huruf ro dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya berbaris dhammah. Maka cara bacanya ditebalkan, pangkal lidah dinaikkan.
tasbiru. Ru mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara membacanya, ra yang berbaris dhammah kita panjangkan 2 harokat saja. Wa in tasbiru wa tattaqu. Ku di sini ada hukum mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka cara bacanya, qaf yang berbaris dhammah kita panjangkan 2 harokat saja. Wa tattaqu fa inna. Lalu berikutnya di sini ada hukum gunnah musyaddadah karena nunnya tasydid. Cara bacanya didengungkan. Bunyi n-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung. Fa inna dza mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf dzal. Maka cara bacanya dipanjangkan dzalnya 2 harokat. Fa inna dzalika min. Ada izhar halqi karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ain. Maka nun sukun ini kita bunyikan dengan izhar atau jelas bunyi n-nya. Min az. Huruf zai sama seperti shad punya sifat yang tidak memiliki lawan, namanya sifat shafir. Ada desisan. Ini suaranya desisnya kayak lebah ya. Az. Min azmil. Lalu berikutnya di sini ada alif lam, namanya alif lam qamariyah karena alif lamnya ketemu sama huruf qamariyah yaitu hamzah. Maka lam sukun dibaca dengan idhar atau jelas. Min azmil umur. Kalau berhenti di sini ada huruf mad, hukum mad namanya mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun yang didahului dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf ra. Jadi jika berhenti, mimnya ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam 1 kali bacaan. Umur. Nah, berikutnya apabila ro-nya berhenti ya, dibacanya ini tafkhim. Kenapa tafkhim? Karena ro-nya ini pasti disukunkan. Jika ro disukunkan, kita lihat huruf sebelumnya. Ternyata huruf sebelumnya juga sukun, tapi bukan ya sukunnya ya, waw. Maka yang jadi penentu adalah yang huruf ketiga terakhir. Karena huruf ketiga terakhir baris dhammah, maka ro-nya tebal. Umur. Pangkal lidah naikkan. Nah, kecuali jika tidak berhenti. Kalau nggak berhenti, ro-nya kan barisnya tetap kasrah, maka dibacanya tipis, tarqiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Latubalawunna fi amwalikum wa anfusikum wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Pertanyaan untuk hari ini adalah coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini ya, yang nunnya. Hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.